Halo pemirsa TV OMG, kali ini kita sedang bersama Mbak Sinta Deviaranti. Beliau adalah salah satu pengusaha muda wanita dari Kalimantan Selatan ya Mbak ya. Salah satu bisnisnya adalah owner Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Seperti apa? Langsung saja kita ikuti perbincangannya. Mbak Sinta, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih nih Mbak sudah bela-belain datang jauh-jauh dari Kalimantan ke Jakarta untuk berbincang santai dengan kita ya Mbak ya. Yang penting ada waktunya. Mbak, pertama mungkin bisa sedikit cerita nih, Mbak Sinta ini kan pengusaha muda ya, bisnisnya antara lain kontraktor dan STIH Kuala Kapuas itu ya Mbak ya. Mungkin bisa sedikit cerita Mbak pertama kali dari kapan merintisnya dan sampai akhirnya bisa istilahnya berjalan gitu sampai sekarang. Alhamdulillah itu sejak kerja ya pertama kali itu dari tahun 2012 itu kita ngerintisnya pertama kali itu saya memang dianjurkan papa dan mama untuk bikin kampus. Emang kampusnya udah terbentuk tapi itu cuma izin dan beberapa mahasiswa dan waktu pada zaman itu emang harus ada akreditasi baru boleh terbit izin kampus itu. Jadi sejak 2012 itu mulai mengelola kampus dan kebetulan dipercaya jadi ketua di situ selain owner juga sampai 2018 awal. Tapi selain itu juga dari tahun 2015 itu memang udah kelola usaha sawit juga karet ada. Sama kontraktor, trading batu bara juga, dan sekarang lagi jalan emas gitu. Tujuan Mbak Sinta ini mulia ya, selain untuk menginikan ilmu hukum juga ingin membantu mereka yang tidak mampu dengan SPP yang rendah itu. Iya, karena saya kan dari kecil memang sekolahnya di sana. Banyak anak-anak yang sebenarnya mampu untuk ke kota gitu, tapi tidak didukung dengan banyaknya faktor ekonomi pastinya ya tidak didukung oleh itu gitu. Jadi sangat disayangkan kalau sampai mereka nggak sekolah sampai tinggi-tinggi dengan sekolah yang tidak hanya mementingkan kuantitas tapi juga kualitas seperti itu. Mulia sekali tujuannya Mbak. Insya Allah seperti itu. Mbak, tapi dalam perjalanannya pernah jatuh bangun Mbak? Wah, kalau dibilang jatuh bangun itu karena kan ngerintisnya pada usia 22 tahun. Itu masih kecil banget ya. Sekali. Dan orang pasti ngeragukan. Sebenarnya diri sendiri juga ngeragukan dengan kemampuan diri sendiri, cuman support orang tua juga. Kamu bisa, ini cuman masalah kecil. Seorang pahlawan sekuat apapun dia tidak mungkin tidak pernah terluka dalam perang. Termasuk Rasulullah yang sangat mulia pun dia pernah terluka dalam perang. Apalagi kamu orang hebat. Nanti kamu pasti jadi orang, kamu harus berjuang kayak gitu. Jadi semangat itu yang terus bikin kita jadi ayo maju terus sampai sekarang. Itu masih juga berjuang gitu. Jadi support orang tua ya. Iya, support orang tua yang lebih utama sih waktu pertama kali ngerintis itu. Gitu. Jadi sekarang pun pada saat Mbak Sinta menemui kendala atau lagi down, pasti selalu mengingat itu ya. Iya, selalu mengingat itu. Pasti bisa. Pasti harus bisa, dan sekarang kan apalagi udah punya anak kan, jadi lebih lagi semangatnya gitu, karena dia harus tahu nanti suatu saat, oh mama aku itu bisa, kenapa aku enggak, seperti itu, seperti yang Sinta juga contohkan sama orang tua kan, kenapa papa sama mama bisa, papa bisa mimpin kampus demi kampus, dan bukan cuma satu kampus kan, papa jadi rektor, papa bisa, kenapa Sinta nggak bisa, gitu. Memang basicnya pendidikan paling utama. Pendidikan nomor satu ya. Pendidikan harus nomor satu gitu. Itu juga yang nanti kelak Mbak Sinta terapkan ke anak Mbak Sinta? Iya pasti. Dia harus kalau bisa setinggi-tingginya seperti apa kamu mau harus tinggi-tingginya sekolah. Karena basically kan kuliah itu bukan mengharuskan kita untuk pintar, tapi bagaimana kita untuk bisa beradaptasi sama perkembangan zaman. Itu sih, biar kita lebih bisa dipandang orang bukan hanya sekedar kita pintar, tapi kita juga memiliki titel lah di masyarakat gitu. Dipandang masyarakat seperti dan itu. Dan mempengaruhi pola pikir kita. Iya, pastinya mempengaruhi pola pikir karena ketemu orang banyak kan, pasti wawasan pasti lebih luas, itu sudah pasti gitu. Nah Mbak,
yang menarik dari seorang pengusaha terjun ke organisasi dan politik itu bagaimana Mbak bisa lari ke situ? Mungkin pertama dari organisasi ya. Iya, organisasi pertama. Jadi pertama mantan ketua HIPMI Kalsel itu kebetulan deket sama Sinta kan. Jadi Sinta mau coba-coba dong itu HIPMI itu apa gitu. Kok sepertinya kita bisa tambah wawasan di situ. Akhirnya masuk HIPMI gitu. Dari situ berteman jadilah sekarang ini di Repnas dan SRI. Bisa cerita nggak sih Mbak kalau misalkan apa yang Mbak Sinta terapkan nanti kelak ya kalau ke anak Mbak Sinta yang nilai-nilai Islami apa yang nanti akan Mbak Sinta ajarkan dalam mendidik anak gitu? Dalam mendidik anak sih sebenarnya kalau dalam itu kita terapkan adab dulu ya. Dia harus tahu norma-norma adab itu sendiri dulu. Dia tahu sopan santun dan bagaimana orang Indonesia itu. Mau dia nanti tinggalnya dimanapun dia, menurut cita-cita orang tuanya sih, mau sekolah sampai keluar atau apa, dimanapun dia berada, tapi utamakan dulu adab. Seperti itu sih, itu juga diajarkan sama orang tua Sinta. Jadi yang paling utama itu adab dulu. Mbak ada ini nggak dalam perjalanan Mbak Sinta nih, mungkin Mbak Sinta merasa pernah hijrah atau seperti apa, itu ada nggak sih pengalaman spiritual yang mungkin bikin Mbak Sinta merinding lah katakanlah gitu, pengalaman spiritual yang bisa dibagi, yang bisa diceritakan, ada nggak? Ada sih, sebenarnya itu waktu umrah tahun 2013. Sinta kan mulai berhijab tahun 2012 nih, karena kan pasti ada beban moral juga, karena harus jadi ketua kan, ketua di salah satu perguruan tinggi pastinya. Jadi, aduh udah deh pakai jilbab aja. Nah, tahun 2013 Sinta coba umroh, nah di situ. Karena tadinya Sinta tuh orangnya yang suka menggampangkan satu masalah gitu, maksudnya nanti aja lah, nantilah. Nah jadi waktu itu udah diingetin sama mama kan, katanya hati-hati di sana, harus banyak sholat tobat. Kalau kamu sedikit aja ke dalam hati, kalau misalnya ada yang jahat, maksudnya pikir jahat gitu, nanti di sana langsung diliatin, katanya gitu kan. Tapi kan namanya Sinta kan suka denger masuk kanan keluar kiri, itu yang paling jelek dulu, yang Sinta masih belum bisa ubah gitu dulu waktu 2013 bulan Maret, ingat banget. Terus kata instrukturnya bilang gini, kata pemimpin umrohnya, ya jangan tidur, kita sebentar lagi sampai, nanti sebentar. Jadi dalam hati, udahlah tidur aja, ntar juga paling dibangunin. Taunya Sinta ketiduran dan nggak ada yang bangunin. Padahal di bus itu penuh orangnya dan tidak ada yang ngelihat Sinta lagi tidur. Oh gitu. Iya, dan itu di bawah Masjidil Haram stopnya. Terus orang ribut nyari, akhirnya supirnya berhenti busnya. Terus supirnya tuh telepon gitu kan, ribut pakai bahasa Arab kan. Sinta kan nggak ngerti, yang Sinta kebangun. Loh, kok orang-orang pada kosong? Orang dia ribut, akhirnya balik lagi dia ke Masjidil Haram. Oh, pada nyariin Sinta tuh. Terus Sinta akhirnya dikembalikan lagi di Masjidil Haram, itu di bawah itu baru, ya Allah, kita semua nyariin kamu kemana aja. Padahal Sinta tuh di bus tidur. Gitu. Jadi gitu ya. Itu benar-benar bikin Sinta, ya Allah, astagfirullahalazim. Berarti di dalam hidup ini selama ini hal yang paling buruk yang pernah Sinta sifat yang paling buruk yang pernah Sinta terapkan setiap hari itu adalah menyepelekan gitu. Jadi jangan pernah lagi ini menyepelekan. Nah, sejak saat ini udah, kalau bisa kerjain hari ini, selesai kalau bisa hari ini. Masalah kalau selesai harus bisa hari ini. Jangan ditunda-tunda untuk besok. Kalau bisa hari ini, cepat hari ini selesaikan gitu. Jadi sejak itu punya prinsip gitu. Jadi hidup itu benar-benar berubah itu di 2013 ke atas. Sejak habis umroh itu. Mbak, oke, terakhir nih. Mbak Sinta kan bisa dibilang masih muda, tapi udah sukses, bisnisnya udah banyak. Itu tapi Mbak Sinta sendiri sudah merasa sukses belum sih? Belum sih. Oh gitu. Masih ada ambisi, obsesi yang masih pengen dicapai? Kalau tujuan utama itu memang pasti masih ada. Ambisi pasti masih muda ya, pasti berambisi dan berapi-api, masih kan semangat. Belum lah membahagiakan orang tua yang sebenar-benarnya aja belum gitu. Terus anak belum selesai sekolah. PR masih panjang banget. Kalau perusahaan kan itu emang siklus, kita nggak bisa tahu itu bakal naik, turun. Kita tidak bisa mengatakan kita benar-benar sukses. Orang sekaya apapun atau setenar apapun perusahaannya, itu kita tidak bisa bilang kita sukses. Karena kita kerja untuk perusahaan itu, bukan perusahaan itu yang kerja untuk kita. Seperti itu sih.
niat kita emang seperti itu, dan sampai saat ini memang jauh dari kata sukses masih. Menurut Sinta sih seperti itu. Masih banyak yang masih PR-nya banyak, ya. masih sangat banyak. Ada gambaran Mbak misalkan perencanaan 5 tahun ke depan, entah mau buka bisnis lagi atau mau apa gitu? Iya, perencanaan 5 tahun ke depan pasti ada. Itu mau beralih ke properti lah. Kalau bisa kampusnya dibanyakin lagi. Amin. Di daerah-daerah. Tapi properti masih tetap di Kalimantan ya? Properti, main di Kalimantan. Kita mencintai daerah kita. Oh ya, belum keluar daerah ya? Belum sih. Sebenarnya bisa aja, cuman kita masih sangat mencintai Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Karena mereka masih sangat memerlukan untuk kampus, untuk perusahaan-perusahaan yang support mereka untuk tambah lapangan pekerjaan kan. Jadi kita masih sangat mencintai daerah kita. Jadi di sini Mbak Sinta juga punya mimpi pengen memajukan daerah Mbak Iya, Sinta ya? Pasti, Kalimantan itu ya? Pasti. Karena Sinta kan sering ke Jakarta ya. Iya. Waduh, gedung tinggi-tinggi. Sedangkan di Kalimantan tuh kaya gitu. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Itu. Baru di era ini nih bisa ibaratnya punya flyover, punya apa. Kapan lagi gitu bisa? Kenapa harus seperti ini aja? Padahal orang-orangnya kan sumber daya manusianya tuh pintar-pintar. Cuma mereka lebih cenderung memilih untuk keluar Kalimantan. Kenapa kita tidak kelola? Kenapa kita tidak di dalam daerah kita sendiri? Seperti itu sih. Sinta memang punya tekadnya untuk Kalimantan gitu. Iya. Luar biasa ini Mbak Sinta. Masih muda tapi sudah punya mimpi dan tujuan mulia untuk daerahnya Mbak Sinta ya, Kalimantan. Insya Allah. Oke, baik Mbak Sinta, sukses selalu. Iya, Terima kasih waktunya. Makasih Mbak. Baik, demikian perbincangan kami dengan Mbak Sinta Deviaranti. Selamat siang dan sampai jumpa.